Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kembali materi mengenai blog di bagian kedua kali ini yang akan membahas penjelasan blog. Mungkin kemarin masih banyak yang bertanya, apa sih itu blog? Ada yang belum saya jelaskan, jadi mohon maaf yang sebelumnya terlewatkan. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ya ke akun blog kita dulu. Kalau kita cek lagi blog itu masuknya langsung saja ke www.blogger.com di sini. Kalau sudah masuk, biasanya langsung tampil halaman seperti ini. Tapi kalaupun kita belum, coba misalnya kita keluar gitu, ini ada lanjutkan atau masuk lagi. Kalau mau lanjutkan, klik lanjutkan di sini. Nah, nanti di sini kalau kita kan sudah buat create your blog ya di awal sebelumnya, nah kita tinggal sign in aja atau kita masuk kembali dengan akun yang sudah kita miliki. Nah, ini tampilan yang sudah kalian punya. Di sini ada beberapa tampilan. Ya, sebelum kita masuk ke tampilan yang lebih jauh, saya menjelaskan sedikit mengenai tentang blog ini. Ya, jadi blog ini itu kalau kita apa namanya ibaratkan itu seperti kalau dulu kan kita ada namanya diary. Biasanya orang-orang dulu sebelum adanya internet dia menuliskan diary pribadi dia itu biasanya di eh, buku-buku yang dia miliki dan biasanya itu privasi. Apapun yang dia rasakan, apapun yang dia apa namanya mau utarakan biasanya dia tulis di sana. Nah, hari ini sudah ada blog. Wah, jadi sifatnya eh, dia bukan lagi privasi, tapi lebih kepada pengalaman pribadi bagaimana agar apa yang dia tulis itu orang lain tuh bisa membacanya, bahkan bisa menginspirasi atau membuat orang-orang yang membacanya itu bisa terinspirasi dari apa yang dia sharing di blog. Nah, makanya nanti ada blog itu yang temanya itu macam-macam. Ada yang sifatnya seperti diary, atau travel, atau ada yang suka kuliner, dia berbagi tips makanan, atau ada juga yang sukanya dia, apa namanya, hobinya tentang membuat tutorial. Nah, itu biasanya bisa ditaruh di blog. Nah, jadi blog itu sebelum berkembang seperti sekarang itu adalah diary ya sebelum diary yang kita online kan Kak. Bahasanya seperti itu atau catatan-catatan harian. Nah, blog juga ini sudah sangat berkembang dari sebelumnya walaupun ini sifatnya gratis ya. Jadi kalau blog itu gratis, free, tapi ada juga yang berbayar nanti bisa banyak menu atau banyak-banyak eh, yang bisa diaktifkan dan tidak terbatas daripada apa namanya yang dia buat atau menu-menu yang ada. Jadi kalau ini sifatnya masih gratis, jadi ada beberapa menu yang masih terbatas. Oke, jadi di sini sedikit mengenai blog penjelasannya. Nanti kalau memang ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan kembali di forum. Nah, selanjutnya di sini ada menu-menu yang ada di tampilan blog kalian. Kalau untuk postingan, seperti kita punya akun Instagram, nah itu postingannya untuk memposting apa-apa saja yang kita mau kan. Misalkan kalau di Instagram ada foto, kita share foto. Nah, itu postingan sama juga di blog. Di blog ini kita membuat postingan, di sini ada postingan untuk men-share apa sih yang kita mau. Misalkan eh, kita mau share tentang tadi misalkan blognya tentang kuliner, ya berarti kita mau bikin masak dong, masak-masakan. Contohnya membuat sayur asem gitu kan. Nah, di sini kita jelaskan nanti eh, dari apa namanya cara-caranya, komposisinya, bahan-bahannya, bahkan apa namanya sampai masak dan sampai jadi itu seperti apa. Nah, kita bisa bisa share di sini. Bagusnya lagi kita benar-benar real mencoba masak sendiri, foto sendiri, terus kita tuangkan di dalam blog ini. Nah, ini untuk contoh isi daripada postingan. Nanti selanjutnya
kita coba lebih jauh mengenai tentang postingan ini. Nah, selanjutnya di statistik di sini adalah lebih kepada jumlah pengunjung yang mengunjungi blog kita. Bahkan ada juga followernya atau pengikutnya, jumlah postingan yang postingannya ada berapa, dan komentar yang ada di setiap postingan kita tuh ada berapa juga bisa terlihat di sini. Makanya di sini akumulasi dari ada hari ini, kemarin, bulan ini, bahkan bulan lalu, dan sebelum-sebelumnya juga terlihat. Nah, ini karena kita baru buat, jadi kita belum ada traffic pengunjung yang mengunjungi blog kita. Lalu komentar di sini kita bisa melihat komentar daripada postingan yang sudah kita buat. Jadi kalau komentarnya uh, ada yang komentar di postingan kita itu akan muncul di sini. Nah, karena kita belum ada, jadi belum ada yang kita bisa lihat. Nah, untuk penghasilan di sini tuh ini salah satu tips bagi mereka-mereka biasanya freelance atau enggak sampingan untuk menghasilkan uang daripada blog ini, atau bahasanya itu monetisasi blog dengan AdSense. Jadi blog kita semakin banyak statistik yang hadir atau traffic yang datang ke blog kita, itu akan memunculkan jadi jumlah pengunjung banyak. Nah, itu ada peluang di sana, yaitu untuk memunculkan iklan. Nah, di sini kita bekerja sama dengan Google, yaitu lewat blog salah satunya. Ini untuk memonetisasi atau menguangkan daripada blog yang kita punya. Tapi karena kita masih jauh ya, belum sampai ke sana, ini kita skip aja dulu. Tapi kalau kalian mau coba, silakan aja. Nanti menggunakan Google AdSense ya, cara sederhana dan gratis untuk mendapatkan penghasilan. Oke, untuk halaman di sini dari postingan-postingan yang kita buat, nanti bisa kita bikin halaman-halaman yang kita mau. Nah, karena belum ada ya, jadi nanti aja. Nah, untuk tata letak sebelumnya juga pernah dicek, sudah pernah saya sampaikan kalau tata letak ini tinggal drag and drop aja, kita tinggal geser mau seperti apa ya, tampilan daripada blog kita di sini kita bisa atur. Lalu untuk tema yang sudah saya sampaikan, tema sesuaikan dengan apa yang kalian suka lah, dari warnanya, dari postingan yang kalian mau buat, kontennya seperti apa. Jadi di sini kalian bisa pilih banyak pilihan yang ada di blog yang disediakan di sini. Dan bahkan kita juga masih bisa mengedit dari kata-katanya atau enggak tampilannya sesuai dengan yang kita senangi. Lalu untuk setelan di sini nggak banyak yang kita ubah. Yang pasti kalau kalian mau mengubah ya judul bisa kita ubah. Ya contohnya kan di sini judulnya Kepoin IT, tapi kalau kalian mau ganti judulnya juga bisa. Judul daripada blog kalian. Nah, kalau kita lihat blog di sini judulnya Kepoin IT, di sini juga sama tampilan di sini. Nah, kalau kita ubah misalkan kuliner gitu ya. Kita simpan. Pokoknya bikin judul itu yang mencirikan khas dari kalian gitu. Kalian nggak harus judulnya yang umum, tapi ya sesuai, unik lah gitu bahasanya. Nah, ini kalau kita udah ubah di sini, kalau kita refresh itu akan berubah gitu. Kalau kita balik lagi poin, nah ini juga akan berubah juga. Nah, kita refresh seperti itu. Nah, deskripsi blognya kita mau seperti apa? Misalkan blog ini menceritakan atau berbagi tips tentang teknologi, seperti itu. Kita simpan aja. Ya, jadi deskripsi ini silakan aja kalau mau dibuat, nggak apa-apa. Kalau dibuat juga it's okay, no problem. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, lanjut selanjutnya, ya nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Takutnya lebih lama nanti videonya. Daftar bacaan ini ya nggak bacaan-bacaan yang disediakan oleh teman-teman di blog ya, atau enggak dari blog, dari orang blognya sendiri.
Tapi kita coba ke postingan. Jadi kita buat coba postingan baru. Nah, tadi kan kita sudah coba membuat postingan ya. Nah, itu belum ada isinya, tapi dia sudah muncul di draft. Nah, ini kita bisa hapus saja kalau emang kita nggak butuh lagi. Jadi kalau mau buat postingan baru, ini kan kita belum ada postingan, jadi kita coba bikin postingan baru di sini. Nah, terus kita bikin judul apa nih yang mau kita buat, tips apa. Nah, kebetulan saya ada konten untuk kalian tentang about myself atau tentang diriku. Tentang diriku maksudnya di sini saya mau kalian itu eh, mendeskripsikan diri kalian itu seperti apa gitu. Jadi bahasanya self talk atau bicara dengan diri sendiri. Di sini saya sudah menyediakan beberapa pertanyaan karena nanti kalian isi pertanyaan-pertanyaan itu dengan apa yang menjadi khas diri kalian. Nah, contohnya di sini saya sudah buat judul artikel ya, di sini nanti akan saya share juga di Classroom. Judul artikelnya self talk. Ya, misalkan di sini berarti self talk ya, nggak apa-apa. Kita bicara tentang diri sendiri. Isi artikel yang pertama, nih, satu, apakah yang selalu membuat saya lupa diri? Ini kopikan aja di sini, nanti kalian paste. Nah, dari setiap gambar atau dari setiap pertanyaan ini, kalian deskripsikan tentang diri kalian. Nah, jadi di sini juga sekalian saya mencoba menyampaikan kepada kalian tentang fitur-fitur yang kalian akan gunakan. Nah, contohnya di sini dengan kita ngeblog ini, di sini eh, ada menu untuk bahasanya kalau di Word itu undo dan redo ya. Nah, ini jenis font bisa juga kita ganti, ada macam-macam. Ya, itu berubah fontnya. Silakan aja kalau yang mau dirubah. Lalu di sini juga ada ukuran daripada font, mau normal, sedang, besar atau kecil. Ya, itu juga bisa dirubah. Nah, di sini saya mau kalian mengaktifkan fitur ini. Kalau ini pertanyaannya, jadikanlah pertanyaan ini sebagai judul, bukan judul utama tapi judul saja. Nah, nanti jawabannya kalian bisa terserah ya mau judul subjudul, judul kecil itu terserah. Kalau subjudul dia lebih kecil lagi atau judul kecil dia lebih kecil lagi. Tapi subjudul aja ya setengah-tengah. Misalkan kalian sudah, apa kan ini ada pertanyaan yang pertama adalah apakah yang selalu membuat saya lupa diri? Nah, kalian deskripsikan apa sih yang membuat saya lupa diri? Contohnya, nah di sini saya ngasal aja ya. Aku biasanya lupa jika lupa diri ya jika saya dalam keadaan senang. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya kita lagi senang ya lupa dengan orang-orang yang tadinya eh, apa namanya hadir di hidup kita gitu. Jadi kita udah pokoknya senang sendiri aja, orang lain nggak peduli gitu. Tapi kalau kita susah, kita minta tolongnya ke orang lain. Itu contoh sih. Kalian bebas mau seperti apa. Jadi aku biasa lupa diri jika aku ya, jika aku lagi harusnya dalam keadaan senang. Nah, di ini adalah bisa normal, bisa juga paragraf terserah sih. Kalau normal juga nggak masalah, paragraf juga nggak masalah. Sesuaikan dengan seberapa banyak yang kalian apa tuliskan kata-kata itu. Nah, misalkan di sini sudah dibuat, saya mau di sini isinya jadi, ntar dulu, coba kita cek dulu ya di sini ya. Misalkan kita pratinjau di sini, kita mau lihat hasil kalau misalkan ini di-upload itu seperti apa sih? Nah, kita lihatnya di pratinjau sebelum nanti kalau kita udah yakin, kita publikasikan. Nah, ini pratinjau dulu, kita cek. Nah, tampilannya kemungkinan akan seperti ini. Nah, ini judul blog kita, terus juga deskripsinya. Dan ini misalnya kita bahas tentang self-talk tadi. Apakah yang selalu membuat saya lupa diri? Dan di sini jawabannya.
Nah, jawabannya kita juga bisa ubah, misalkan di sini jadi miring gitu. Nah, coba kita cek lagi di sini. Nah, nanti akan miring jawabannya. Fontnya akan miring. Nah, saya mau deskripsikan daripada apa yang kalian buat ini. Setiap pertanyaan itu ada gambar yang mewakilinya gitu. Contohnya apa sih? Ya ini saya asal aja ya, lagi coba kasih contoh aja. Tapi misalkan gambarnya saya mau gambarnya laptop. Nah, kalian arahkan saja kursornya mau di mana, mau ada gambarnya atau di bawahnya gambar itu juga baru kalian bisa tulis silakan aja. Nah, jadi di sini misalkan saya mau ada gambar tentang apa nih? Nah, di sini saya pilih sisipkan gambar. Kalian pilih sisipkan gambar. Misalkan kalian punya gambar ada di file kalian, ada di media penyimpanan kalian. Nah, silakan aja kalian pilih dari upload dari komputer misalkan seperti ini. Contohnya, pilih file, terus picture, ya. Kalian punya gambar apa? Misalkan ini gambar, contoh aja. Nah, kalian upload, pilih. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Dan ini juga kita bisa sesuaikan apakah dia mau di tengah, di kanan, atau di kiri. Itu terserah kita. Nanti tinggal disesuaikan aja. Seperti ini tuh di enter, ya terus ada gambarnya. Atau ini mau di bawahnya itu no problem. Sesuai apa yang kalian suka aja. Ini juga bisa diperbesar, bisa diperkecil. Ya. Nah, nanti tampilan seperti apa? Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya. Jadi nggak jauh beda dengan apa yang sudah kalian buat. Nanti tinggal sesuaikan lagi. Nah, selanjutnya, jadi setiap nanti kalian buat setiap pertanyaan ini ada gambar yang mewakili dari jawaban kalian gitu. Nah, sesuaikan gambarnya di terserah mau di bawahnya pokoknya setiap nomornya itu ada gambarnya gitu ya. Nah, jadi saya rasa cukup sampai sini aja nanti kalian kembangkan sendiri. Kalau sudah yakin ini semuanya sudah mau dipublikasikan dan kalian mau upload tugas kalian di Classroom, berarti kalian harus publikasikan dulu ya. Jadi kalau udah selesai semua dipublikasikan, jadi jangan dipratinjo terus kalian copy link yang ini nih, ini salah. Ini nggak aktif nanti. Jadi yang dipilih adalah link setelah dipublikasi. Nah, contoh ini kita publikasikan ya. Kita publikasikan, tindakan ini akan mempublikasikan postingan ke blog Anda konfirmasi aja. Nah, setelah terkonfirmasi, nanti kan ada nih yang sudah terposting. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya di mana. Hasilnya di postingan blog kita. Coba kita lihat blog, ya kan? Nah, di sini aja kita cek. Nah, baca selengkapnya. Dibaca selengkapnya kalau sudah, ini kan udah menuju halaman utamanya kan tuh. Kalau tadi kan di sini kayak baru beranda doang gitu. Dan alamatnya juga masih polos, belum ada tambahan. Nah, kalau kita baca selengkapnya, nah ini ada tambahan self talk ya kan, ada tahunnya, ada tanggal, ada bulannya. Nah, inilah yang kita copy ya ke Classroom dan kirim gitu. Jadi bukan yang ini lagi. Kalau ini kan yang minggu lalu ya, atau bahkan yang ini jangan di copy, ini salah. Ini nggak akan muncul. Jadi yang harus di copy yang baca selengkapnya dulu, baru kalian copy pastekan di Classroom. Ya, mungkin itu saja dulu materi pertemuan kali ini yang saya bisa sampaikan. Jika kalian ada pertanyaan, silakan nanti sampaikan kembali di forum atau enggak by penanggung jawab di kelasnya ya. Mungkin ada yang sudah membuat atau ada yang belum. Dari saya cukup sekian. Bila ada yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.